Dunia nyata emang kadang nggak seindah itu. Nggak kayak di game yang kalau kena tembak bisa hidup lagi. Di dunia nyata kita malah sering lihat sebaliknya. Apalagi kalau kejadiannya di tempat yang paling nggak diharapin. Tapi dari situ kita mungkin jadi bertanya, sebenarnya masih ada kemungkinan nggak sih orang selamat habis ditembak di kepala? Bisa ditebak kalau sampai kejadian tentunya sulit buat selamat. Tapi kalau melihat kasus di negara satu ini aja, hampir seluruhnya berakhir dengan ending yang gak diinginkan. Tapi ajaibnya, masih ada 10% orang yang dapat kesempatan kedua. Nah, ngelihat fenomena ini, apa aja terus yang nentuin selamat atau enggaknya? Apakah ini semua cuma keberuntungan aja? Ternyata enggak juga. Faktornya pastinya ada banyak. Misalnya dari lokasi dan arah tembakan. Jadi bayangin kalau tubuh itu negara, otak ini tuh jadi kayak ibu kota yang ngatur segala aktivitas di badan kita. Dan kalau diperhatiin, dia ini kebagi jadi dua sisi yang masing-masing keisi 4 bagian yang punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, intinya kalau sampai ada bagian penting yang kena, misalnya ini, bisa-bisa kita nggak mampu lagi napas atau nelen karena bagian yang ngaturnya ini tuh error. Dan ya, nyatanya kemungkinan selamat bakalan lebih besar kalau si peluru cuma nyenggol satu sisi dan bagian aja. Karena dampaknya dalam tanda kutip akan lebih mending dibandingin kalau peluru ngenain lebih banyak bagian. Oke, terus apa lagi faktor yang nentuin selamat atau enggaknya korban? Pastinya tipe senjata yang dipakai. Karena kalau melihat hitungan fisika sederhana di SMP, semakin cepat gerak sang peluru, makin kuat juga energinya. Dan inilah kenapa tipe-tipe senjata yang lagi-lagi dalam tanda kutip menembaknya gak kenceng-kenceng banget, bisa jadi lebih mending buat keselamatan si korban. Dan ya, itu baru 2 dari sekian banyak faktor yang ada. Yang penting kalau seandainya ada musibah seperti ini, langsung cari bantuan medis untuk tahu status kesadaran korban dan tahu tindakan apa yang harus dilakuin abis itu. Ya, tragedi kayak gini emang seremnya udah di luar bayangan. Tapi ternyata ada orang-orang hebat yang pernah selamat. Misalnya aktivis yang dapat hadiah Nobel satu ini. Ya, dia pernah ngerasain timah panas meluncur ngelewatin kepalanya. Untungnya saat itu dia langsung cepet dapetin penanganan dan gak ngalamin kerusakan saraf yang terlalu parah. Lalu ada juga kasus orang politisi Amerika yang ditembak sama warganya sendiri. Dia bisa selamat karena peluru yang ngelewatin bagian kiri otaknya cuma ngerusak satu sisi aja. Selain itu peluru yang masuk juga untungnya nggak ngembang, mantul atau malah pecah. Yang artinya bisa bikin lebih mematikan. Jadi sekarang kita tahu dengan penanganan, penemuan, dan tentunya keberuntungan yang tepat, kemungkinan korban penembakan kepala bisa selamat akan tetap ada. Walaupun bisa jadi dampak fisik dan trauma yang dihasilin sehabis kejadian, kita harus tetap selalu hati-hati dan jaga orang yang tersayang. Karena hidup itu indah dan hanya inilah yang kita punya. Dan seperti biasa, terima kasih.